Pernah dengar pianis jazz Keith Jarrett? Jadi tahun 1975 di Cologne, Jerman, dia mau konser solo. Iya, saya pernah baca kisahnya. Nah, pas sampai lokasi, piano yang disediain itu rusak parah. Katanya sih bunyinya aneh, pedalnya macet, wah pokoknya hampir nggak bisa dimainin lah. Terus dia batal main? Hampir aja, dia udah mau pulang. Tapi ada promotor muda, Vera Brandes, usianya baru 17 tahun waktu itu, dia mohon banget supaya Jarrett tetap main. Oh iya, terus gimana hasilnya? Luar biasa. Konser improvisasi pakai piano rusak itu, yang judulnya The Cone Concert, malah jadi salah satu rekaman jazz live terlaris sepanjang masa. Gila kan? Wow, nggak nyangka ya. Nah, kisah ini langsung bikin kita mikir ya, buat Anda juga nih. Gimana kalau sesuatu yang kita anggap masalah atau hambatan atau ya berantakan gitu, sebetulnya malah nyimpan potensi luar biasa. Menarik banget premisnya. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih. Kita gali dari kutipan buku tim Harvard, judulnya Messy. Nah, sumber ini isinya contoh-contoh dari musik, sains, bisnis, yang nunjukin gimana sih ketidakrapian, gangguan, hal-hal tak terduga gitu, bisa jadi sumber kreativitas sama ketahanan. Mari kita bedah bareng ya. Oke, iya, kisah Jared tadi itu contoh klasik ya. Bagaimana keterbatasan malah memicu kreativitas. Piano yang jelek itu kan maksa dia main dengan cara beda. Cara beda gimana tuh? Dia jadi menghindari tuts tengah yang bunyinya jelek, terus lebih fokus di nada-nada tinggi, sama mainin pola repetitif yang agak menghentak gitu biar volumenya keluar. Oke. Jadi adaptasi ya? Betul. Ada lagi nih contoh menarik. Musisi Brian Eno pas kerja bareng David Bowie. Kalau mereka lagi buntu ide di studio, Eno tuh ngeluarin kartu Oblique Strategies. Kartu apaan tuh? Kayak kartu tarot? Bukan, isinya tuh instruksi-instruksi aneh, kadang puitis. Misalnya, tekankan kekuranganmu. Atau dia nyuruh gitaris jago kayak Carlos Alomar malah main drum. Hah? Serius? Lagi buntu malah disuruh aneh-aneh gitu? Nggak tambah pusing? Nah, justru itu intinya. Gangguan yang disengaja ini, tujuannya maksa mereka keluar dari kebiasaan, dari zona nyaman. Biar nggak mikir gitu-gitu aja. Oh, jadi kayak sengaja dikacauin sedikit gitu ya prosesnya? Iya, buat memicu ide segar. Dan hasilnya, album legendaris kayak Low sama Heroes. Jadi, sumber ini nunjukin, kadang justru gesekan atau hambatan itu yang bikin otak kita lompat ke solusi baru. Beda sama intuisi kita yang biasanya pengen semua mulus kan? Menarik banget. Oke, dari kreativitas individu kita geser sedikit yuk. Gimana peran kekacauan ini kalau dalam kerja tim? Katanya ada dua model yang kontras ya. Betul sekali. Di satu sisi, ada contoh tim dayung Inggris yang menang emas Olimpiade 2000. Mereka itu super fokus, kompak banget, bahkan sengaja agak ngisolasin diri. Tujuannya benar-benar bangun ikatan internal yang kuat, bonding istilahnya. Oke, tim yang solid gitu ya? Iya. Nah, di sisi lain, ada matematikawan namanya Paul Erdos. Dia ini hidupnya nomaden, pindah-pindah terus, kerja bareng ratusan orang beda. Dia ini efektif banget bangun jembatan antar ide dan orang. Bridging. Wah, beda banget ya pendekatannya. Satunya nutup diri, satunya super terbuka. Terus, mana yang lebih efektif? Nah, ini dia yang seru. Riset nunjukin, tim yang beragam, misalnya panel juri dari ras beda, atau tim kerja yang isinya orang baru kenal seringkali malah bikin keputusan atau solusi yang lebih baik. Oh iya? Kok bisa? Bukannya kalau udah akrab lebih enak kerjanya? Mungkin interaksinya emang kerasa lebih kaku atau berantakan di awal, tapi justru karena sudut pandangnya beda-beda itu, anggota tim jadi lebih terdorong buat mikir kritis. Mereka jadi mempertanyakan asumsi, nggak gampang kejebak groupthink. Masuk akal. Jadi, kita mungkin lebih nyaman sama tim yang kompak. Tapi buat masalah yang rumit, keragaman itu seringkali lebih efektif ya. Sedikit gesekan malah sehat. Tepat. Ini nyambung nih ke soal tempat kerja. Kan sering ada perdebatan tuh, kantor harus super rapi atau bolehlah agak berantakan dikit. Gimana pandangan sumber ini? Sumber ini ngasih kontras lagi nih. Ada kebijakan meja super bersih yang kaku banget. Kayak di Kyocera, itu ada Inspektor 5S, itu metode Jepang buat nata tempat kerja. Ketat banget. Wow, sampai ada inspektor segala. Iya. Bandingin sama suasana di Gedung 20 MIT yang legendaris itu. Gedung 20 itu aslinya bangunan sementara. Jelek lah pokoknya. Tata ruangnya juga agak kacau. Tapi, justru karena nggak ada yang terlalu peduli sama bangunannya, penghuninya jadi bebas. Mau bongkar pasang tembok,
Mau ngubah ruang kerja seenaknya? Bisa. Hasilnya? Gedung itu jadi tempat lahirnya banyak inovasi penting. Dari linguistiknya Chomsky sampai pengembangan radar. Jadi bukan berarti kalau meja kita berantakan otomatis jadi jenius gitu kan ya? Ya, bukan gitu juga, he. Tapi ada riset menarik lain. Orang yang mejanya cenderung numpuk kertas, pilers, itu seringkali lebih cepat nemuin dokumen dibanding yang sistem arsipnya super rapi, fillers. Lo kok bisa? Itu seringkali lebih produktif. Jadi, daripada maksain kerapian steril dari atas, mungkin lebih baik kasih ruang buat sedikit kekacauan personal. Agak kebalik ya sama anggapan umum. Iya juga ya. Nah, selain soal ruang kerja, obsesi kita sama keteraturan ini kan bisa bahaya juga di sistem yang lebih besar. Ini nyambung ke soal ketahanan atau resilience ya? Tepat sekali. Ada konsep namanya paradoks otomatisasi. Contohnya agak tragis sih. Kecelakaan pesawat Air France 447 tahun 2009. Oh, saya ingat itu. Yang hilang di Atlantik kan? Betul. Pesawat Airbus A330 itu punya autopilot yang canggih banget. Saking canggihnya, pilot jadi jarang banget latihan terbang manual di kondisi sulit. Nah, pas kejadian itu, sensor kecepatannya tiba-tiba beku karena badai, terus autopilotnya mati mendadak. Lalu? Pilotnya, terutama kopilot yang lebih junior, jadi kayak bingung gitu menghadapi situasi yang nggak terduga. Dia malah ngelakuin manuver yang salah, bikin pesawatnya kehilangan daya angkat atau stall. Parahnya lagi, dia mengabaikan peringatan stall yang bunyi berkali-kali. Mungkin karena terlalu percaya sama sistem otomatisnya. Ya ampun, serem banget ya sistem yang harusnya bikin aman malah jadi titik lemah baru. Beneran paradoks. Iya, keteraturan dan otomatisasi yang berlebihan itu bisa bikin kita jadi rapuh pas ketemu gangguan tak terduga. Contoh lain nih, target kinerja yang terlalu simpel. Misalnya target waktu tunggu pasien di rumah sakit, Inggris, atau standar emisi mobil. Kenapa dengan target itu? Targetnya tercapai, tapi tujuan utamanya, entah itu kesehatan pasien beneran membaik, atau udara jadi lebih bersih, malah nggak kesampaian. Jadi intinya, sistem yang terlalu rapi, terlalu terkontrol, itu bisa jadi rapuh banget. Justru sedikit kerumitan, sedikit keragaman, atau kekacauan yang terkelola, itu bisa bangun ketahanan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, sumber yang kita bahas ini kayaknya nantang kita buat mikir ulang soal dorongan alami kita yang selalu pengen rapi dan teratur. Hal-hal yang sering kita hindari kayak kekacauan, gangguan, keragaman, ternyata malah bisa jadi elemen penting buat kreativitas, kolaborasi, produktivitas, bahkan ketahanan sistem. Kayak piano rusaknya Keith Jarrett tadi ya, keterbatasan malah bisa lahirin keajaiban. Betul. Ini bisa jadi bahan refleksi menarik buat Anda semua yang dengerin. Coba deh pikirin, ada nggak area di kerjaan atau hidup Anda di mana Anda tuh terlalu kaku ngejar rapi atau kontrol? Mungkin ada sedikit kekacauan yang sebenarnya bisa Anda terima atau malah manfaatin biar hasilnya lebih kaya. Misalnya, Ya, entah itu meja kerja yang nggak harus kinclong sempurna tiap saat, atau jadwal yang dibikin lebih fleksibel dikit, atau mungkin berani coba kolaborasi sama orang yang gayanya beda banget sama Anda. menarik. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mungkin usaha kita untuk terus-menerus mencapai keteraturan yang sempurna itu nggak cuma susah, tapi kadang malah kontraproduktif. Coba deh pikirin, apa satu hal kecil yang sedikit berantakan yang bisa Anda coba terima, atau malah eksplorasi minggu ini?